Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan materi tentang konsep disiplin pegawai. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Afriani Larasati, dan yang kedua ada Amelia Amanda, dan yang terakhir ada Fitrah Indrianti Sopian. Menurut Singodimejo tahun 2002 mengatakan disiplin itu adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Nah, dalam arti sempit, disiplin itu diartikan dengan tindakan hukuman terhadap pelaku kesalahan. Nah, pentingnya disiplin itu karena yang pertama, keteraturan adalah ciri utama organisasi dan disiplin adalah salah satu metode untuk memelihara keteraturan tersebut. Nah, untuk pentingnya disiplin yang kedua itu sebagai alat penggerak karyawan. Untuk yang ketiga, dapat mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja yang disebabkan ketidakhati-hatian. Dan untuk pentingnya disiplin yang terakhir, itu dapat mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan karena kurang perhatian atau keterlambatan. Jenis-jenis disiplin kerja. Jenis-jenis disiplin kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, preventif dan yang kedua, korektif. Preventif itu adalah mendorong pegawai mentaati berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sedangkan korektif adalah untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan yang diberikan oleh perusahaan. Faktor-faktor disiplin kerja. 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 2. Tidak ada keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 6. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan. Dan yang terakhir, ketujuh, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Kedisiplinan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah peran seorang manajer atau pimpinan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Disiplin juga merupakan bentuk dari pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dalam menunjukkan tingkat kesungguhan kerja karyawan pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak pelanggar. Dalam hal seorang karyawan melanggar peraturan yang berlaku dalam organisasi, maka karyawan bersangkutan harus sanggup menerima hukuman yang telah disepakati. Masalah disiplin para peserta organisasi, baik dia atasan maupun bawahan, akan memberikan corak terhadap kinerja organisasi. Pelaksanaan disiplin kerja. Disiplin sangat diperlukan untuk mengatur tindakan kelompok, karena di mana setiap anggotanya harus mengendalikan dorongan hatinya dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Dengan kata lain, mereka harus secara sadar tunduk pada aturan perilaku yang diadakan oleh kepemimpinan organisasi yang ditujukan pada tujuan yang hendak dicapai. Dalam pelaksanaan disiplin kerja, peraturan dan ketetapan perusahaan hendaknya masuk akal dan bersifat adil bagi seluruh karyawan. Selain itu, hendaknya peraturan tersebut dikomunikasikan sehingga para karyawan tahu apa yang menjadi larangan dan apa yang tidak, menurut Ranu Pandoyo dan Husnan tahun 2000. Berikut merupakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin. Yang pertama, peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat. Lalu yang kedua, peraturan dasar tentang berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan. Yang ketiga, peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan hubungan dengan unit lain. Dan yang keempat, peraturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para karyawan. Hubungan disiplin dengan produktivitas. Menurut Harsiwi tahun 2004,
Produktivitas kerja karyawan merupakan suatu hasil kerja dari seorang karyawan. Sedangkan menurut Sedarmayanti tahun 2006, produktivitas adalah sikap mental atau attitude of mind yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan yang selalu mempunyai pandangan, mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Berikut pendapat ahli terkait hubungan tersebut. Yang pertama, ada Yulk dalam Siagian 2002 bahwa disiplin merupakan faktor utama yang mempengaruhi produktivitasnya. Kedua, ada Moenir dalam Tohardi 2002 mengatakan perlu adanya disiplinisasi, yaitu untuk menciptakan keadaan di suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna, dan berhasil guna melalui sistem peraturan yang tepat. Ketiga, ada Tohardi 2002, adanya peraturan yang dijalankan atas kesadaran dari dalam diri para karyawan akan mempengaruhi produktivitas kerja. Suatu organisasi dikatakan produktif jika organisasi itu mencapai tujuan-tujuan dan mencapai dengan melakukan upaya transformasi input menjadi output dengan biaya paling rendah. Disiplin kerja para karyawan itu sangat penting karena disiplin kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri tiap karyawan. Karena hal itu akan menyangkut tanggung jawab moral karyawan itu pada tugas kewajibannya. Seperti juga suatu tingkah laku yang bisa dibentuk melalui kebiasaan. Apabila karyawan memiliki disiplin kerja yang baik, maka produktivitas kerja akan meningkat. Namun, apabila karyawan memiliki disiplin kerja yang buruk, maka produktivitas kerja karyawan juga akan menurun. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tanpa disiplin yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk mendapatkan apa yang perusahaan inginkan, yaitu suatu kesuksesan. Manfaat disiplin kerja. Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para pegawai. Bagi organisasi, adanya disiplin akan menjamin tata tertib dan kelancaran bekerja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari kami, kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.